mengenai penyampaian informasi untuk pemasaran yang bertanggung jawab. Itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengatur mengenai itikat baik konsumen. Karena konsumen juga harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan data dan informasi kepada pelaku usaha jasa keuangan. Yang kedua, kita juga mengatur mengenai tata cara penyampaian informasi agar informasi itu diberikan oleh pelaku usaha jasa keuangan secara jujur, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Kita juga mengatur mengenai tata cara periklanan agar tidak timbul iklan yang misleading, menyesatkan kepada masyarakat ketika nanti akan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan itu. Kemudian juga kita mengatur mengenai beberapa hal yang dikaitkan dengan kewajiban dari pelaku ini untuk membuat suatu ringkasan informasi produknya. Jadi ringkasan informasi produk ini nanti wajib memuat mengenai manfaat, biaya, dan risiko. Ini untuk lebih meningkatkan pengetahuan keuangan, khususnya terhadap produk dan layanan yang akan digunakan oleh konsumen. Gitu. Sebenarnya keluhan-keluhan yang masuk dari masyarakat mengenai, kita tahu tentunya sehari-hari kita suka menerima begitu ya, SMS yang masuk menawarkan berbagai macam jenis produk keuangan dan juga layanan keuangan. Artinya keluhan-keluhan yang masuk ini seberapa banyak sebenarnya berkaitan dengan ini? Baik, jadi sejak periode Juni-Juli kita sudah menerima sekitar 187 pengaduan yang melaporkan mengenai SMS yang saat ini dirasakan masyarakat. Dan dari analisis kami, dari pengamatan lapangan kami, itu biasanya dikirimkan oleh freelance telemarketing. Freelance ini biasanya menggunakan long number dan kemudian personalized SMS. Kemudian yang kedua juga mereka biasanya menghubungi di waktu-waktu yang kita sekarang sedang bekerja, ataupun bahkan ada beberapa yang dihubungi pada tengah malam. Dan kemudian sumber datanya, Mbak. Sumber datanya ini mereka bisa diperoleh dari sumber-sumber yang tidak resmi. Seperti banyak sekali penjualan data-data nomor handphone, atau bahkan mereka mengumpulkan data-data yang berasal dari undian-undian berhadiah. Biasanya kalau kita undian berhadiah sering menunjukkan nama dan nomor handphone dia, mereka melakukan pendataan itu. Dan semua itu tidak legal tentunya? Itu tidak legal. Nah, inilah yang kemudian diatur di sini, di dalam ketentuan ini, bahwa nantinya ke depan kita tidak lagi membolehkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menggunakan data yang tidak resmi tanpa disetujui oleh konsumen itu sebelumnya. Begitu. Ada juga soal pencantuman logo OJK. Nah, ini menarik sekali. Ini seperti apa tata caranya nanti? Ya, baik. Jadi di peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1 2013 yang sudah kita keluarkan tahun yang lalu itu, kita mencantumkan bahwa setiap penawaran itu harus ada tertera keterangan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini lazim di berbagai periklanan di berbagai belahan negara. Itu untuk membedakan penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang tidak diawasi oleh OJK. Sebenarnya juga tahu bahwa banyak sekali tawaran-tawaran investasi yang menawarkan imbal hasil besar, tapi kemudian di ujungnya bisa memiliki potensi risiko. Dan ini tidak diawasi oleh OJK. Jadi ke depan masyarakat bisa memilah kalau ada penawaran tidak tercantum itu berarti perlu dicek atau perlu hati-hati lagi. Itu berlaku untuk yang dikirimkan melalui SMS. Artinya ke depan apakah masih akan ada begitu pengiriman tawaran-tawaran melalui SMS ataupun email? Ya, jadi penawaran SMS itu masih tetap bisa dilakukan sepanjang tadi bahwa sudah ada persetujuan dari konsumen yang pertama, dan kemudian yang sifatnya notifikasi. Jadi kalau kita menggunakan kartu debit atau kartu kredit, biasanya kan kita ada informasi masuk bahwa kita sudah menggunakan, atau kita pemilik kartu kredit kemudian ada promo dari merchant kartu kredit, itu masih bisa dimungkinkan. Karena itu sejak awal ketika konsumen membuat perjanjian atau membuka rekening tabungan itu biasanya sudah ada satu klausula bahwa itu bersedia untuk di-share datanya atau bersedia menerima penawaran. Nah, itulah yang kemudian konsumen perlu sangat memperhatikan itu. Dan jika ada kesepakatan di awal, begitu ya. Kalau tanpa kesepakatan itu bisa diadukan, begitu atau seperti apa? Betul. Jadi kalau memang belum pernah melakukan dan kemudian itu bisa juga melaporkan kepada kami di call center OJK 50655 dengan menyebutkan nama pelaku usaha jasa keuangan, sehingga nanti ada beberapa hal yang akan dilakukan langkah-langkah pengawasan. Tetapi ini kan baru dimulai, Mbak. Jadi mereka juga pelaku usaha jasa keuangan sekarang secara bertahap menginformasikan kembali kepada nasabah, kepada konsumennya bahwa sejak tanggal 6 Agustus mereka memperbarui
atau meminta ulang kepada nasabahnya untuk setuju atau tidak setuju dihubungi untuk penawaran-penawaran itu. Itu harus dilakukan oleh perbankan gitu ya? Perbankan, asuransi, seluruh pelaku usaha jasa keuangan. Untuk seluruh pelaku usaha jasa keuangan, baik. Nah, produk-produk yang di luar itu, apakah itu juga masuk dalam aturan? OJK tentu kewenangannya hanya kepada lembaga jasa keuangan yang berada diawasi oleh OJK. Sementara